mana menghormati akhir-akhir fikir yang benar di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Horas kita dalam dengan lakukan matur jabita demi kita sadarion tak surat lagi Evangelium Yohanes bitu sabtulun mabuka siap ayat 21 satu ayat 25. Evangelium Yohanes, Injil Yohanes pasal 31 pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pati tolong doai. Jadi dulu artibana di dok Yesus mau. Nama saya manuai anak muncul mai. Jalan masa dikata di bagasan ibadah. Mulu bersama dikata di bagasan ibadah. Pasangan kami dikata ibadah di bagasan dirinya. Jalan rumah pasangan kona ibadah. Kamu angka sama besaran nama orang dua kamu. Dua nama alai sona pudok buka jabuni dan tanpa kamu roh dosi roki lauski roh muai Tuhan pati pegama leo Tuhan naima masih corona kamu somong kolong niruhaku bihamu naima somoni buat kamu masih corona apalagi saya membuat dari Yohanes terbuka kamu sisian mula masih corona hidup yang sah. Puriya menanggapi di bagasan Kristus Yesus minggu tasadarion iman horonido patik temparo kasih sebagai perintah baru. Inilah horonido kita. Patik temparo iman horon. Mulut aja tadi memiliki aman Indonesia ayat 21 sampai ayat 25 secara khusus mati ayat 21 sampai ayat 27 atau saya berbincang Tuhan Yesus bahwa sisiran. Jadi Yesus seperti memberi kuda pada corona anak yang berhak ibadah. Somon sahabat naboras yang berhak terus ada dua jadi berhak jadi kemudian pulang musik pasang apa orang tua yang berhak kira sama iman jahat di bagasan terbuka. Jadi Yesus memberikan pesan-pesan terakhir kepada para muridnya. Kalau memang Tuhan berkata jahat di pasar orang ngikut langsung kepada peristiwa penyaliban Yesus. Jadi ini adalah malam terakhir Yesus kepada muridnya. Di pasal Tuhan Yesus potong dengan saya ada di sini itu atas sesiangan. Karena perhatian Tuhan Yesus menghidup di ayat 21 dan sama anak mencoba. Artinya Yesus akan segera disediakan. Yesus akan segera menunaikan tugas yang disampaikan oleh Bapa di surga
dengan metode yang baik. Kalau kasih itu tetap menjadi sebuah kasih, tapi cara kita mengasihilah yang menjadi sebuah perlindungan kepada kita. Bagaimana kalau kita makan uang yang kita kasih atau saudara? Bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita hari ini melalui firman-Nya amanah. Bagaimana supaya kita memiliki kasih yang selalu baru, kasih yang selalu segar, kasih yang tidak pernah usang kepada siapapun. Kalau jujur kita pikir saya ini sangat tahu boleh ingat atau tahu apalagi yang sudah dikecewakan, sudah berbeda, sudah dimuruk, dia berjalan. Saya semua tadi jujur kalau lagi mana saya biasa ada baru. Nomor tahu nomor doa di rumah ini. Seolah-olah ini suatu fakta. Dan ternyata firman Tuhan mengatakan tidak. Kasih baru di dalam hidup baru dengan di dalam persekutuan harusnya selalu baru. Kasinos harusnya kasih sayang kepada istri saya, kasih sayang kepada suami saya, kasih sayang kepada gereja ini, kepada setua, kepada jemaat, kepada semua harus selalu mengandung kasih yang kasinos, kasih yang selalu segar, kasih yang selalu baru, tidak pernah usang. Tidak pernah luntur rasanya, tidak pernah berubah. Ini yang menjadi penekanan di dalam topik minggu kita. Kemudian yang Allah di bagasi Kristus Yesus, meridok Tuhan Yesus masa faktum sudah perintah, saya muda, saya tona. Kalau perintah biasanya berasal dari otoritas tertinggi. Jadi kalau saya menerima perintah, biasanya saya terima dari otoritas yang paling tertinggi. Jalan ini dengan pasangan Yesus. Dia sebagai otoritas tertinggi memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Dan bagi kita yang mendengarkan perintah itu hari ini harus melaksanakannya. Bila tidak, tentu akan menerima sebuah konsekuensi atau mengandung ganjaran. Kalau perintah tidak dilaksanakan, maka kita akan menerima konsekuensinya. Oleh karena itu yang pertama, bila kita sudah mendengar perintah hari ini untuk mengasihi dengan cara yang baru, mari kita melakukannya. Karena itu perintah dari firman Tuhan, perintah dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Dan yang kedua, kalau dikatakan kita mencintai, mengasihi dengan cara yang baru, seperti apakah? Ini yang penting. Seperti apakah cinta yang kasih mas itu? Seperti apakah kasih yang kasih mas itu? Yang tidak pernah usang itu, yang selalu segar itu. Apalagi kasih harus memiliki daya tahan. Kasih kasinos adalah kasih yang memiliki daya tahan. Kebanyakan kasih kita mudah luntur apabila kita dikecewakan orang lain. Kebanyakan kasih kita akan mudah hilang ketika kita disakiti orang lain. Yang tadinya berteman sama kita, akrab sekali. Tapi karena sesuatu bisa jadi tidak saling mengasihi. Tapi ternyata kasih kasinos adalah kasih yang tidak mudah luntur, tetapi memiliki daya tahan. Terlebih ketika kita dikecewakan atau dikhianati, Tuhan Yesus memberi
Mudah-mudahan dalam hidup Bapak anak dan Bapak anak di gereja, apalagi Bapak anak desa, Pak di gereja ya, jaga yang pernah hidup dan hidup Bapak anak satu gereja. Hanya teori saja, tetapi prakteknya tidak. Dan ini menjadi kesalahan yang fatal kepada kita orang ketika kita hanya mengajar tetapi tidak mempraktikkan. Memberi teladan. Yesus tidak pernah, Yesus sedikit sekali memberi teori, tetapi dia lebih banyak memberi teladan. Jadi Yesus tidak banyak berbicara, Yesus lebih banyak melakukan, bertindak. Itu baik bagi tubuh dan bagi kita menggaul daripada orang angkat tangan. Jadi kita harus lebih banyak mempraktikkannya. Ketika Yesus memberi perintah baru untuk mengasihi dengan kasih Mas itu, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya. Dan kita juga mari saudara-saudara, kita melakukan kasih dan terlebih dahulu kita mempraktikkannya. Mempraktikkannya sangat mudah. Mempraktikkannya sangat mudah. Bagaimana supaya kita bisa saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lainnya? Apakah saudara-saudara yang ada di menyimpan rasa sakit hati kepada seseorang sampai hari ini? Apakah ada satu nama yang sepertinya sudah sekali hilang dan luntur dari hati kita? Bila firman ini sudah diperdengarkan, nama itu seharusnya tidak ada. Mari segera bentukkan nama itu. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menyimpan rasa sakit hati. Saya tidak mencintai dan mengasihi dia. Ibadah seorang berdoa itu bukan perkataan seorang yang mengikut Yesus. Seandainya Yesus mengatakan itu kepada kita, sudah banyak kita yang tidak menerima kehidupan kekal. Tetapi tidak demikian. Oleh karena itu, mari kita memiliki kasih selalu kita praktekkan. Saya tahu dalam kehidupan kita setiap hari selalu saja berbenturan dengan keluarga kita mungkin. Nama Reda, nama Simatua, nama lain, dengan semua. Tetapi bila kita menjadi seorang yang mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mempraktikkan kasih. Biarlah orang membenci saya, biarlah orang tidak menyukai saya. Dia kan memiliki pikirannya sendiri, dia memiliki pandangannya sendiri. Kita pun tidak berhak untuk mengatur pikirannya. Jadi kalau dia tidak menyukai saya, dia membenci saya, itu pikirannya. Tetapi saya harus bisa mengasihi, mempraktekkan kasih ini kepadanya, seperti yang Yesus ajarkan. Inilah yang kedua, kasih yang baik. Jangan pernah membenci orang, tapi selalu mempraktekkan kasih. Amin. Semoga Allah yang mengenal. Sepertinya sulit ini, sepertinya sangat tertantang untuk melakukan ini. Karena sedikit saja kita dipancing untuk sakit hati, wah, kita akan terus ingat. Memang biasa begitu kalau kita membekas. Memang kaca itu sudah pecah dan bisa dibentuk lagi. Tetapi bekasnya tidak akan pernah hilang. Boleh saja, tetapi kalau kita
harus menjadi tanda pengenal atau identitas kita. Dikatakan di ayat 35, apabila siapa umat tentang lihat sambut kamu sisi aku belum masih kamu kamu. Ternyata amanah identitas kita sebagai seorang yang mengikut Kristus hanya satu. Ayat 35 mengatakannya, belum masih kamu kamu. Rahmat juga akan jawab ayat 25 ini. Kesimpulannya adalah kita bukan Kristus. Kalau tidak ada kasih di antara kita, di pasangan kita, berarti kasih itu Kristus kita. Itulah kesimpulannya. Kalau kita baca ayat itu. Oleh karena itu, mari kita memiliki identitas untuk saling mengasihi, mengampuni orang bersalah kepada kita sebagai identitas kita, sebagai identitas atau tanda kita orang percaya. Milikilah kasih yang baru, kasih yang selalu segar, selalu fresh, tidak pernah usah kepada sesama kita. Terlebih kepada suami dan istri yang meminta tentang pada usia anak suami itu di keluarga belumnya apa-apa memang mengira yang untuk siapa doi itu akan ada atau lagi. Jadi ini menjadi sebuah perenungan kepada kita tidak boleh sebenarnya seperti itu. Tapi kasih kita harus selalu kasih yang baru setiap hari, juga kepada anak kita, juga kepada keluarga kita dan semua orang. Kemudian dari nama selamat melakukan kasih perintah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Milikilah kasih yang baru untuk semua orang. Amin. Ajari memahami Tuhan, mari kita dipercaya kebutuhan kita. Guna berkata kehidupan dan mau hatam katik never lawan aku yang kedua siang ada di mana mau siku pulau kami ada yang cari paham katik berdiri di perbedaan asal boleh memang yang ada nanti goda kakak cipiro ada isi dari Tuhan mulai dari sisi yang memahami imagarikan identitas diri di hangsa Tuhan itu masih aku sampai beberapa hasil dirobat dengan Tuhan kami ajar Tuhan lakukan ini dosa Tuhan sopan yang Tuhan merasa semua kalau ini nasa Tuhan hidup baik informasi sadari orang usaha dari tanah ini pulau Kalimantan, pulau Nama